Lagu-lagu gitu kan. Kalau film Indonesia yang lain kayaknya belum. Nah, Belum ya? belum. Baru Tapi mulai ada sama. satu film India yang menarik menurut saya dan itu berbicara tentang MPLS. Apaan tuh? Emang ada? Kamu nggak tahu ya? Yang mana tuh? Mahabharata ya? Mahabharata. Iya betul. Iya. MPLS banget tuh. MPLS banget Iya, kan? iya. Itu keren tuh. Oh, kayaknya ini kita bisa tuh ya mereferensikan lagu-lagu India yang cocok digunakan untuk MPLS ya. Bisa, boleh nggak sih? Boleh ya. Ya boleh-boleh aja, kan nggak masalah kan. Oh, boleh tuh. Nggak soal Bagus. toh. Oh, bagus tuh. Luar biasa tuh. Itu Keren bisa tuh. menjadi kreativitas tersendiri. Nah itu menarik tuh kalau di Mahabharata itu. Iya. Saya menangkap bahwa cerita menariknya begini. Ada di dalam dunia pendidikan itu kan kritik ya. Mahabharata iya, itu kritik iya. terhadap dunia pendidikan. Keras nih. Bagaimana kemudian pendidikan ini oleh orang-orang tua yang pendahulunya, Kolonialisme. ya kan, siapa, Amitabh Bachchan, Amitabh Bachchan. ya kan, Iya. sebegitu kakunya memandang dunia pendidikan harus begini. Sementara Narayana zaman itu Shankar. sudah berubah nih. Mm-mm. Ini harus apa ya? Sementara siapa? Shah Sarhan, ya. Raja Ini, Arjana Malhotra. hadir sebagai sosok yang Penggobrak ya, pendobrak itu ya. pembaruan Iya, terhadap dunia pendidikan. Hmm. Tapi sebenarnya kalau kita mau berangkat dari Mahabharata, sebenarnya gagasan mengenai reformasi pendidikan itu sudah ada di India, itu sudah dilakukan sejak tahun 1800-an. Ada namanya tokoh Rabindranath Tagore. Wih, sudah lama ya, Iya. 1800 Dia adalah ya. seorang sastrawan, Iya. sekaligus seorang pendidik ya, filsuf juga, Mhm. dan dia melakukan sebuah upaya Iya. istilahnya membuat konsep ataupun melakukan pendidikan Perubahan ya. perubahan dunia pendidikan yang konsepnya itu jauh lebih terbuka, lebih istilahnya Fleksibel jadi belajar itu ya di lingkungan, nggak di dalam kelas. Itu sudah diterapkan dari tahun itu ya. Jadi dia itu ngajar di luar, terus Outdoor. kemudian dia siswa-siswa itu mencoba untuk diarahkan untuk meneliti, katakanlah misalkan ada berapa jenis rumput yang ada di taman itu, Belajar ada secara langsung berapa ya. jenis tumbuhan Iya, yang ada ngerti. di situ. Oke. Terus kemudian mereka menamai, atau kalau misalkan mereka sudah punya nama tanaman-tanaman itu, terus kemudian kenali ciri-cirinya dan lain sebagainya. Jadi belajar itu ya real ke lingkungan. Iya, itu lebih menarik sih kalau harus kita milih mana nih antara di dalam kelas atau di outdoor. Kayaknya saya yakin siswa 100% milih di outdoor ya. Iya kan? Mereka nggak belajar ke teori yang terlalu jelimet, dan akhirnya mereka langsung berhadapan dengan fakta di lapangan. Enak Dan akhirnya ya. memahami bahwa dulu ini ada tanaman ini, sekarang kok nggak ada. Kenapa? Akhirnya begitu. Ada rasa ingin Bagaimana kok tahunya. bisa nggak ada? Iya. Ternyata ada lingkungan yang rusak. Sehingga Nah, tanaman sampai tersebut nggak bisa segitu. tumbuh tuh. Mhm. Oke. Iya tuh. Itu maka apa nih yang harus dilakukan? Nah itu dikenalkan oleh Rabindranath Tagore lewat gagasan bagaimana dunia pendidikan itu mengenal lingkungan dan berakrab dengan lingkungan. Harusnya kita dunia pendidikan Indonesia studi banding ke sana nih. Nggak usah studi banding. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Sudah ada Dewantara juga ya. lewat taman siswanya melakukan hal itu, makanya namanya taman siswa, bukan sekolah. Kelas. Oke, penamaannya beda tuh. Taman karena, siswa. karena taman. Nah, Lebih menyenangkan makanya ya? taman itu lebih ke kita belajar bersama lingkungan, berada di dalam lingkungan, bukan terpisah dari lingkungan. Dan Rabindranath Tagore ini salah satu tokoh yang menginspirasi Suwardi Suryaningrat. Bahkan pernah ketemu kedua tokoh ini. Ini seangkatan nggak sih? Maksudnya Ya, sejaman nggak sih? Sejaman. Ki Hajar Termasuk Dewantara sama ini nih. Montessori itu ada. Wah, saya banyak belajar tuh soal itu. Nggak, kalau di India pertanyaannya masih nggak dipakai nggak yang tadi sistem atau konsepnya Tagore sampai sekarang itu? Problemnya itu dia. Berhenti ya? Kadangkala kan, susahnya Ada. di situ sih ya. Mau ngomong lebih panjang. Iya sih. Ya ngerti sendiri lah ya. Oke, yang jelas itu ya untuk konsep pendidikan ya mudah-mudahan adalah jalan baik untuk kita anak-anak kita nanti. Makanya bener, nggak ada istilah
masa pengenalan lingkungan sekolah, yang ada adalah masa pengenalan lingkungan Sekitar. sekitar. Oh, oke. Akronimnya tetap sama ya. Oke, bisa tuh. Oke. Kalau ada masa pengenalan lingkungan sekolah kan seolah-olah sekolah berdiri sendiri, terlepas dari lingkungan tuh. Sekitar. Iya Iya kan? Iya sih. Tapi Ya nggak sih? konsep yang menarik yang anak saya ini akhirnya setelah ini MPLS selesai 3 hari dilanjutkan dengan kemah di lapangan, itu saya setuju sekali sih. Dengan mengenal seperti itu, belajar tadi tentang survive, tentang kemandirian, itu juga luar biasa sih. Artinya nggak sebatas di dalam lingkungan sekolah aja ya. Betul. Lebih mulas lagi itu. Iya, Bagus tuh. karena lingkungan sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri loh sih. Lingkungan sekolah juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Pasti, Iya kalau itu kan? pasti. Iya. Iya kan? Katakan misalkan ada lingkungan sekolah berada di sebelah pasar, pasti lingkungan pasar itu akan ngefek karena pasar itu lebih besar pasti, Iya, ya kan? Akan berefek ke lingkungan sekolahnya. Masyarakatnya heterogen juga di situ. Iya sih. Katakanlah misalkan di pasar ada perilaku masyarakat yang misalnya nih buang sampah sembarangan, otomatis di lingkungan sekolah juga akan sama, Iya. mengalami hal yang sama. Saya yakin nggak gitu mungkin. Iya sih. Tergantung lingkungan sekitar sih. Ya, karena bagaimanapun mau diajari buang sampah dengan baik, kalau lingkungan di luarnya nggak mendukung, Contoh nyata yang kita lihat setiap hari seperti itu. nah, Nggak bisa itu. ya. Nah, apalagi keluarga. Nah, ini penting banget nih. Itu yang pertama mungkin. Pernah nggak sih kamu ngajarin anak untuk buang sampah itu bukan tidak sembarangan? Saya selalu, karena ketika si kecil yang kecil, kalau dia udah ngerti sih. Yang kecil kalau misalkan buang sampah sembarangan, saya ini apa ya istilahnya, sampai saya suruh sampai dia benar-benar ke tempat sampahnya, buang Kalau aku sampahnya. gini, cara aku ngajarin gini Gimana? sih. Kemanapun tempat, saya harus nyediain Tempat sampah plastik. ya. Kalau- Atau katakanlah misalkan nggak ada, Bawa ya pulang. udah pokoknya bawa entah itu di saku, entah itu Iya, di iya. tas, itu saya Sama. masukin, saya lipat gitu kan. Saya pokoknya jangan sampai kemudian tasnya ikut kotor gitu kan, atau barang-barang kita itu ikut kotor. Maka itu, nah itu dilihat kan sama anak kan. Iya. Nah, itu yang jadi Betul, kebiasaan. Akhirnya kalau Ditiru mereka ya? punya, Betul. nah setelah plastik itu katakanlah kalau bawa plastik itu kan hanya ditenteng dulu tuh sampai nemu tempat sampah baru dibuang. Iya. gitu. Itu yang dilakuin saya sama istri saya juga seperti itu, Bang. Biasanya ditaruh di jok motor, baru setelah pulang dibuang ke tempat sampah. Itu penting banget. Itu penting banget karena lingkungan kita, nah kita kan ngomong lingkungan ya. Lingkungan itu kan nggak cuma sekolah gitu. Iya, otomatis dong. Iya. Nah, sebenarnya lingkungan kita ini sangat-sangat bisa bersih ya karena kita, bisa kotor ya karena kita, bisa rusak juga karena kita. Ulah manusia sendiri sih sebetulnya ya.